selamat pagi. Kali ini kita akan belajar lagi tentang pajak di Fiskus Tax Talk. Fiskus bicara tentang pajak, yaitu tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN. Jadi sembako gitulah ya, barang kebutuhan pokok BKP, bukan barang kena pajak, tapi barang kebutuhan pokok sesuai dengan PMK 99 tahun 2020. Ini PMK 99, judulnya saya bacakan. Kriteria dan atau rincian barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Jadi yang pertama adalah beras dan gabah. Ini adalah makanan pokok bangsa Indonesia, yaitu baik beras atau gabah itu berkulit, dikuliti, setengah giling, atau digiling seluruhnya, disosok atau dikilapkan, atau maupun tidak, pecah, menir, itu yang kalau bahasa Jawanya menir itu yang kecil-kecil itu ya, beras kecil, selain yang cocok untuk disemai. Jadi cocok untuk disemai ini bibit, ini tidak termasuk yang dikecualikan. Selanjutnya adalah jagung. Jagung ini adalah makanan pokok kedua mungkin bagi bangsa Indonesia. Kalau dulu zaman SD makanan pokoknya adalah orang Madura, tapi sekarang kayaknya enggak lagi deh, sama saja makan beras juga. Jadi jagung ini adalah termasuk yang dikecualikan dari PPN. Telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit. Nah, bibit juga tidak termasuk yang dikecualikan. Jadi kalau bibit dikenakan PPN. Empelur sagu, ini adalah sarinya kalau empelur. Tepungnya tepung kasar maupun bubuk sagu. Kalau dulu dalam pelajaran SD zaman dulu, sagu adalah makanan pokok di Maluku ya. Kalau dulu, sekarang kurang tahu juga. Nah, yang nomor 4 adalah barang kebutuhan pokok, yaitu kedelai atau soy, berkulit, utuh dan pecah, atau ini selain benih juga. Tadi termasuk padi, jagung, dan kedelai ya. Kalau selain benih berarti benihnya atau bibitnya dikecualikan dari tidak dikenakan PPN. Kemudian adalah 5 adalah garam konsumsi. Konsumsi berarti ya garam yang untuk dimakan ya. Jadi beryodium maupun tidak. Jadi garam yang beryodium maupun tidak, termasuk garam meja dan garam yang didenaturasi, dikembalikan naturasinya untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini ada penjelasan sedikit untuk garam. Jadi berdasarkan ketentuan, garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium yang tidak dikenakan PPN adalah garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau kebutuhan pokok rakyat banyak, yaitu garam yang digunakan untuk dimakan atau garam yang digunakan sebagai bahan untuk pembuat makanan. Sedangkan garam yang tidak digunakan untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan pembuat makan, seperti untuk dijadikan bahan baku pembantu dalam industri kaca atau tekstil, tidak termasuk dalam pengertian garam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Jadi garam konsumsi saja yang termasuk kebutuhan pokok. Nomor 6 adalah daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan atau di freezer ya, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan atau diawetkan dengan cara lain. Nomor 7 yang masuk kebutuhan pokok yang tidak kena PPN adalah telur. Nomor 7, tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan saja, diasinkan, telur asin, atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit. Nah, ini juga bibit, kalau untuk bibitnya tidak dikecualikan. Susu yang nomor 8 adalah kebutuhan pokok adalah susu perah baik yang telah melalui proses pendinginan maupun dipanaskan atau pasteurisasi, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya. Yang nomor 9 adalah buah-buahan. Buah-buah ini penting untuk kebutuhan masyarakat banyak agar terpenuhi gizi dan vitaminnya. Buah-buah segar yang dipetik baik yang melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris atau grate
grade level di tingkat selain yang dikeringkan. Nomor 10 ada sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayur segar yang dicacah. Nomor 11 adalah umbi segar baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dipilih, dikupas, dipotong, diiris atau digrading di grade ya. Nomor 12 adalah bumbu-bumbuan segar dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk, tidak berupa serbuk. Jadi yang segar dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk. 13 adalah gula konsumsi, yaitu gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan pewarna atau perasa atau pewarna. Yang selanjutnya ini adalah yang kayaknya yang membedakan dengan PMK sebelumnya, ada ikan segar maupun ikan dingin dengan atau tanpa kepala. Nah, ini adalah yang dikecualikan dari BPN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.